Halo semuanya, jadi ketemu lagi dengan saya Rudy Duri dalam Rudy Duri Diary. Nah, dalam episode kali ini saya mau kasih tunjuk, saya mau berbagi ilmu tentang cara pembuatan masker nih. Nanti sekalian aja kalau memang sempat kita bikin maskernya jadi cantik dengan hiasan ya. Nah, karena mengingat dalam masa pandemi seperti ini, dalam video yang sudah beredar di Tribun juga, Tribun Akademi sebelumnya, saya juga membagikan tentang bagaimana cara pembuatan masker. Nah, untuk kali ini saya membuat sendiri nih untuk videonya di Rudy Duri Diary. Kita bikin masker cantik. Ini masker kebetulan ada untuk pengantin dan saya mau membuatkan satu set jadi seragam, warnanya putih bersih, satu set dengan bajunya. Nah, kita bikin mulai dari polanya ya. Nah, kita arahkan ke bawah kameranya. Nah, oke. Jadi untuk pertama kita bikin panjang tinggi dari masker ya, yang di depan itu biasanya kalau saya bikin itu 12 cm, tapi itu biasanya untuk umum ya, cewek cowok ini lebar banget, karena kadang ada cewek yang pengen maskernya lebar banget biar bisa nutup sampai ke dagu, ada juga yang cuman pengen dari hidung sampai bawah mulut aja. Jadi kalau ini sekarang aku bikinnya yang sampai menutup di bagian dagu kisaran 12 cm, sorry. Ini dari sini 12 cm. Lalu untuk bagian panjangnya ini, juga kisaran 12 cm. Jadi ini nutupnya sampai di ini deket telinga gitu. Nah, untuk bagian ini kita kasih 2 sampai 2,5 cm ya. Bagian ini sampai sini 2 sampai 2,5 cm itu bagian lengkung di bagian muka kita. Untuk bagian belakang kita garis lurus juga. Oh ya, untuk garis tengah ini kita ambil tengah-tengahannya ya. Jadi antara 12 cm ini kita ambil 6 cm, lalu kita garis ke belakang dengan lengkungan ini 2 cm, dan untuk bagian belakang ini kita bikin 3,5 cm kali 2, jadi 7 cm. Ini 7 cm, masing-masing ini 3,5, kesini 3,5. Nah, kalau sudah langsung kita ini garis lengkung ke atas ya. Kita lengkungan simple ini cara pembuatan masker ini. Aduh, sorry. Nah. Kalau untuk bagian atas lebih cantiknya itu kita lengkungkan ke dalam gini sih. Jadi ini nanti membentuk bagian hidung. Tapi kalau untuk bagian bawah biasanya kalau saya bikin lengkungnya turun. Jadi untuk menutup bagian dagu dia lebih bagus, enggak lengkung ke atas. Kalau kadang membuat masker itu bisa dibikin bolak-balik juga sih, atas bawah. Tapi kalau ini mau kita bikin untuk melengkung bagian atas aja, kita lengkungin yang bagian atas ini. Nah, sudah jadi polanya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas ukuran polanya masker seperti apa, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Kita potong. Sudah terbentuk polanya ini, kita potong ya sesuai ini. Tapi dengan pola ini kita belum menambahkan kampuhnya. Jadi nanti untuk penambahan kampuh bisa kita tambahkan sendiri pada kainnya. Sudah terbentuk polanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kita tinggal langsung potong, siapkan bahannya, karena kemarin bahannya putih bersih. Lalu untuk broklatnya juga warnanya putih bersih, broklat yang dipakai untuk jilbab dan juga untuk bajunya. Jadi langsung kita eksekusi. Jadi pola masker yang sudah kita bikin tadi sudah saya tempelkan di bagian kain dengan kurang lebih kampuh di bagian tepi ini 1 sampai 1,5 ya. Nah, ini kalau yang belum mahir mengira-ira panjang kampuhnya bisa juga digambar pakai kapur. Tapi kalau untuk teman-teman pasti udah pada mahir memperhitungkan kampuhnya. Kurang lebih seberapa 1 cm itu pasti udah mahir. Karena ini mau masker yang bentuknya seperti scuba itu, jadi butuhnya 2 lembar, 2 lapis ya maksudnya. Jadi kita potong untuk bagian dalamnya juga.
potong. Ini nanti ukurannya sama dengan broklatnya juga. Nah ini untuk membedakan yang bagian dalam dan bagian luar, agar bagian dalam ini tidak melet keluar ya, kita tipisin lagi, kurangin kurang lebih setengah senti lebih kecil dari yang bagian luar. Ini untuk masker, untuk scuba. Nah bagian atas bawah aja yang kita kurangin, tapi untuk bagian samping sininya jangan. Untuk panjangnya biar tetap sesuai. Nah ini broklat yang kemarin juga ini sisa juga setelah dipakai untuk baju, mudah-mudahan cukup. Setelah kita potong ya, kita mendapatkan 3 bagian, yaitu untuk bagian nanti luar, ini yang terluar terutama masker yang bagian broklatnya, dan ini untuk bagian dalamnya udah ini. Setelah ini prosesnya kita lekatkan, kita menggunakan jarum pentul. Kita jarum agar memudahkan untuk proses jahitnya. Seperti ini. Usahakan kalau kita memasang jarum, posisinya itu harus berlawanan dengan arah jarum jahit. Jadi dia tidak searah dengan jarum jahit. Untuk apa kegunaannya? Ini untuk menghindari kerut. Jadi kalau kita posisi jarumnya searah dengan jahitan gini, masih ada kemungkinan broklat sama bahan lapisan dalam ini dia tidak seimbang, jadi masih bisa kerut. Nah kurang lebih seperti ini sudah terpasang jarumnya, dan ini untuk lapisan dalamnya. Oh ya, kali ini juga karena ini masker untuk pesta, untuk akad nikah, agar memudahkan nanti saat untuk dipakai foto. Jadi kalau biasanya kalau untuk pengantin itu masker tidak berupa pakai karet, karena kalau pakai karet kasihan, lepasnya nanti kesusahan, harus kalau ini kan tertutup oleh jilbab. Jadi kita bikin tali. Kita bikin untuk tali ini panjangnya sekitar 35 cm. Kita bikin 4 bagian ya. Jadi kalau pakai tali kayak gini lebih gampang nanti untuk memakai dan melepasnya, karena biasanya kalau untuk foto setelah acara pesta ataupun setelah ijab itu biasanya tanpa masker. Jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sudah selesai, sudah terpotong, juga sudah terjarum. Selanjutnya kita pindah ke proses menjahit. Masuki tahap jahit. Jadi sebelum persiapan menjahit, kita siapkan terlebih dahulu terutama mesin jahitnya, lalu benangnya. Usahakan sewarna ya benangnya, jangan sampai beda warna. Nah mesinnya udah nyala, kita siap menjahit. Langkah awal yang harus kita jahit adalah bagian lengkung bagian depan. Seperti ini. Kita jahit terlebih dahulu bagian depan. Bagian depan yang satunya lagi juga kita jahit. Usahakan kampungnya selalu sama ya, dengan besar kampung yang tadi sudah dari awal kita buat, 1 sampai 1,5 cm. Sudah terlihat seperti ini. Bagian jarum yang depan bisa kita lepas. Sudah mulai terbentuk ini untuk masker ya. Sebelum kita gabung lagi, ini kita bagian ini kita potong-potong, kita cacah-cacah biar lengkungannya lebih bagus lagi nanti kalau pas kita pakai maskernya, biar nggak kaku. Selanjutnya kita gabungkan bagian dalam dan bagian luar dari masker ini.
usahakan kalau kita menjahit seperti ini dari tengah, jadi biar dia tetap sama, bagian tengah ketemu tengah, nanti lebih rapi. Kambuhnya usahakan dibuka juga biar lebih rapi juga nanti kalau tampak dari luar. Dari bawah karetnya juga sama, kita jahit dari tengah biar tidak miring, itu tujuannya. Takutnya kalau dari sisi nanti dia miring tidak imbang. Kalau sudah digabungkan ini antara sisi luar dan dalam, sama prosesnya kita gunting juga bagian tepinya. Bisa juga ditipiskan, kalau memang terlalu tebal bisa ditipiskan seperti ini, juga ditambah cacahan. Tujuannya biar lengkungannya itu lebih bagus, lebih rapi. Kalau sudah, bisa kita balik. Terlihat bentuk maskernya seperti ini. Ini tinggal kita pasang tali di bagian kanan kiri. Sebelum kita pasang tali, kita bikin dulu talinya. Proses penjahitan tali masih sama sih, sebenarnya sama aja. Nah, jadi setelah kita jahit talinya berupa bentuk seperti ini ya, ada 4 tali untuk atas, bawah, kanan, kiri. Langsung saja kita jahit. Jadi untuk proses penjahitannya ini langsung kita jahit aja dari bagian luar. Kita lipat sebelumnya bagian ini ke dalam seperti ini ya. Kita masukkan lalu kita tindas dari bagian luar. Usahakan posisi tali dia benar-benar di ujung masker biar dia lebih bagus, lebih rapi jatuhnya. Oke, sudah selesai proses menjahit masker cantiknya ini. Nah, dengan tali karena tujuannya untuk ijab itu tadi ya, jadi biar lebih fleksibel, lebih mudah memakai dan melepasnya. Proses akhir kita setrika dulu lalu kita
pasang manik-manik. Nah, saat ini kita memasuki tahap menghias ya. Ini sudah disetrika bagian maskernya, tapi talinya belum sih. Nanti bisa disetrika di air. Nah, jadi bahan-bahan yang harus kita persiapkan saat ini yang saya siapkan sih ya. Jadi untuk menghias ini sebenarnya bebas. Teman-teman mau menghias seperti apa, tapi kalau saya memakai mutiara. Ini mutiara. Mutiara ukuran 4 mili. Juga di sini saya menyiapkan juga ini 6 mili, tapi tidak tahu nanti ini kepake apa enggak. Lalu ada cangkang, kelihatan ya cangkang. Lalu ada ini silver lidi, warna silver lidi. Jadi ini memang payetnya keadaannya sudah bercampur dengan yang lainnya. Nah, yang pertama kita siapkan setelah bahan yaitu jarum tangan dengan benang. Benang ini saya pakai berdobel ya, double. Jadi dia ada 4 benang biar lebih kuat. Kita hias dulu. Sebenarnya hiasannya bisa bebas, teman-teman kreasi sendiri. Tapi kalau ini memang kreasi yang biasanya kita pakai ya di sini ya. Ini cangkang. Kita pasang dulu cangkang. Nggak harus sama persis seperti ini kok. Jadi teman-teman nanti bisa berkreasi sebebas mungkin. Yang penting bagus, lebih bagus dari punya saya juga lebih baik lagi. Nah, ini sudah terlihat terpasang satu cangkang di sini. Kemudian saya gabung dengan lidi, ujungnya saya kasih mutiara. Jadi ini bentuknya kayak menggantung-gantung gitu ya, 3D bentukannya nanti seperti ini. Ini tampak bawah nanti kayak gini. Kunci. Sudah terlihat satu motif di ujung sini kanan bawah ya. Sebenarnya ini teman-teman bisa ngikutin motif ini juga kalau mau dipayetin seperti apa, sesuka hati lah intinya. Kita suka kreasi teman-teman semuanya. Lagi dengan bagian dengan
untuk pahetan yang hampir sama yang pertama tadi ya. Kita kasih. Sudah selesai menghias. Nah, jadi hiasannya kurang lebih seperti ini ya. Itu sudah bisa dipakai untuk ijab lebih detailnya. Aku perdekatkan lagi nih. Nah, ini cuma memakai taburan dan seperti yang aku contohkan pertama di tadi ya, awal ini pakai cangkang, lalu ini berbentuk kayak bunga parel ini sih, bunga mutiara. Nah, seperti ini bisa langsung dipakai untuk pesta. Kalaupun mau nanti teman-teman mau produksi masker cantik ini untuk dijual juga bisa. Jadi sekian pertemuan untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga aktifkan notifikasi untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di Rudy Duri Diary.